Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-22. Utusan Sultan Pajang ke Mataram untuk memastikan sikap Senopati ing Ngalogo. Di Pajang, Sultan Pajang sedang bertakhta di atas si Tinggil. Sultan duduk di bale-bale yang berhias permata dan beralas permadani. Para punggawa dan kerabat lengkap hadir. Para punggawa banyak melaporkan berita dari Mataram bahwa putra sang Sultan, Senopati ing Ngalogo, hendak berbalik melawan Sultan. Tanda-tandanya dia giat mencetak batu bata untuk benteng kota, juga memperdalam parit di sekitar pagar. Sultan Pajang berkata, "Anakku Adipati Benowo, engkau berangkatlah ke Mataram dengan membawa Tumenggung Monconegoro dan iparmu Adipati Tuban. Pastikan keadaan kakakmu Senopati. Apakah benar seperti yang diberitakan?" 3 utusan yang ditunjuk menyembah dan segera berangkat. Sebelum sampai mereka mengirim prajurit sandi, yakni seorang mantri yang kebetulan satu guru dengan Senopati. Si mantri kemudian menemui Senopati dan berkata, "Senopati, aku disuruh memberitahumu. Besok akan datang utusan Sultan Pajang. Yang akan datang adalah Pangeran Benowo, Tumenggung Monconegoro, dan Adipati Tuban." Senopati lalu menyambut kedatangan ketiga utusan di Randu Lawang. Seluruh kerabat dikerahkan ke Randu Lawang. Prajurit Mataram yang hanya 800 pun dikerahkan semua untuk menyambut. Mereka membuat tenda sebagai tempat istirahat. Gajah dan kuda-kuda juga dibawa. Berbagai jamuan telah disiapkan. Tak menunggu lama, Adipati Banowo dan rombongan sudah tiba. Senopati menyambut mereka dengan mendahului turun. Setelah keduanya bertemu, 2 bersaudara itu berangkulan. Berkata Pangeran Banowo, "Aduh saudaraku, saya sudah sangat rindu kepadamu. Sudah lama kita tidak berjumpa." Senopati menyambut, "Dinda Banowo, naiklah gajah itu. Anda selayaknya di tempat yang tinggi." Keduanya lalu naik ke atas gajah. Seorang mantri Pajang bernama Astronoyo ikut naik. Selama berada di atas gajah, Astronoyo berkata dalam hati, "Nah, kalau ada tipu daya di atas gajah, saya bisa menjaga tuan." Seorang pawang gajah dari Mataram bernama Malik juga ikut naik. Si Malik pun punya pikiran berbeda. "Karena aku naik gajah di depan, di bagian leher, kalau mengamuk pasti menang posisiku." Si Malik menoleh ke belakang. Tampak olehnya tuannya berbincang ramah dengan Adipati Banowo. Adipati Banowo berkata, "Kanda Senopati, saya diutus oleh Sultan untuk melihat keadaan di Mataram. Menurut berita yang tersebar, Anda hendak memusuhi ayahanda Sultan. Berita ini apakah benar atau tidak? Saya ingin tahu." Senopati berkata, "Terserah, Dinda akan melapor kepada Sultan. Raja pasti awas penglihatannya. Paduka sang raja pasti tahu apa yang terjadi denganku. Sungguh Mataram ini milik Sultan, bukan aku yang memiliki. Aku mengaturkan semua jamuan dari Abdi Mataram kepadamu sebagai tuan. Besok kalau kita bersuka-suka, aku berikan sesuai kehendakmu, Dinda, tanpa arak." Adipati Banowo berkata, "Hei Tumenggung Monconegoro, sungguh teledor berita itu. Bisa-bisanya melapor kepada ayahanda Sultan seperti itu. Sungguh tidak benar. Aku percaya kepada Kanda Senopati. Kita mendapat jamuan yang baik. Itu sudah menjadi bukti." Adipati Banowo meneruskan perjalanan ke Mataram, lalu masuk ke Puri dan duduk nyaman di hadapan pasukan Mataram dan Pajang. Adipati Banowo dan rombongan lalu dijamu Brem dan Waragang. Kemudian mereka memegang tombak. Adipati Tuban berkata, "Kanda Senopati, saya mendengar Anda suka tari tombak. Apa yang dipakai sebagai tombak kalau orang Mataram menari?" Senopati menjawab, "Abdi di Mataram kalau menari memakai tombak dari pelepah pisang. Kami semua ini orang desa. Yang kami tahu hanya nasi dan ikan. Pelepah pisang ditebas dan dipakai sebagai tombak mainan." Adipati Tuban tertawa.
Mengapa orang Mataram tidak meniru orang Tuban? Orang Tuban kalau menari tombak memakai tombak beneran. Dan mereka menahan dengan dada dan saling menombak. Sudah watak orang Tuban kalau menari memakai tombak sungguhan. Mari sekarang mencoba menari dengan orang Tuban. Senopati Engalogo berkata, orang Mataram celaka kalau seperti itu. Kan kami baru belajar, belum bagus tariannya. Namanya juga orang desa, perilakunya pun deso. Hanya sanggup omong besar, kalau menari tidak becus. Adipati Tuban berkata, saya punya prajurit dari Tuban yang pintar menari dengan perisai. Sudah terkenal sampai ke luar negeri. Tapi kalau tak ada lawan ya tidak seru. Sebaiknya Kanda mencari lawan yang tepat dari kalangan prajurit Mataram. Senopati Engalogo berkata, waduh, senang sekali orang Mataram bisa melihat kepintaran menari dari orang yang sudah terkenal di 7 negeri. Selama ini belum pernah melihat yang seperti itu. Adipati Tuban berkata, hai orang Tuban, engkau menarilah. Kau pakai perisai, mumpung sedang semangat. Beberapa orang lalu maju ke depan. Tombak dan perisai dipegang lalu dilempar ke atas. Sangat bersemangat mereka menari. Suara gamelan terus mengiringi. Sorak-sorai para prajurit bergemuruh. Pada saat itu hadir salah seorang anak Senopati Engalogo yang bernama Raden Ronggo, seorang anak remaja yang baru berusia 12 tahun. Beberapa kali Raden Ronggo mencolek sang ayah, tetapi segera dihardik. Adipati Tuban berkata, Kanda Senopati, jangan dimarahi putra Anda. Mengapa Anda memarahinya? Senopati berkata, si bocah ini memaksa ikut menari melayani prajuritmu dari Tuban itu. Si Ronggo ini masih muda dan bodoh, tetapi memaksa ikut. Pasti menjadi tertawaan, memalukan kalau dilihat. Tak sampai hati aku melihatnya. Adipati Tuban berkata, anakku, menarilah engkau bersama para prajuritku. Orang Tuban itu sudah ahli, tidak perlu engkau menirunya. Ayo anakku, ikutilah saja orang Tuban itu. Biar dia mengajarimu. Jangan coba-coba melawannya. Engkau masih bocah. Lihatlah saja dan engkau ikuti gerakannya. Ayo anakku. Raden Ronggo menunduk dan masih tetap terduduk. Adipati Tuban lalu memperhatikan Raden Ronggo. Tampak perawakannya gagah dan bagus, tinggi dan tampan. Berkata Adipati Tuban kepada prajurit yang menari, hei orang Tuban, anakku ingin menari, jangan engkau lawan beneran. Temanilah saja menari. Kalau sampai tombakmu mengenainya, aku penggal lehermu. Jangan lupa itu anakku. Aku cabik-cabik kulitmu dan aku jadikan tontonan kalau sampai engkau melukainya. Adipati Tuban lalu berkata kepada Senopati, Kanda Senopati, putra Anda Raden Ronggo itu aku suruh tidak mau, mungkin takut dengan Anda. Anda suruh biar maju, biar dia bersuka-suka. Senopati berkata kepada Raden Ronggo, anakku, segera laksanakan menari. Perisai dan tombak Raden Ronggo dibawa maju. 4 orang maju membawa perisainya, tampak berat, terbuat dari lempeng baja sangat tebal, dan tombaknya dibawa 2 orang. Adipati Tuban yang melihat kaget, belum pernah dia melihat perisai dan tombak seberat itu. Adipati Tuban melongo, juga para prajurit Tuban. Mereka berpikir, oh, tidak lazim senjata orang ini. Tidak ada di seluruh tanah Jawa yang seperti ini. Raden Ronggo memegang tameng dan tombak, lalu tameng dilempar ke atas. Tombaknya juga dilempar ke atas. Tombaknya terbang seperti burung elang, lalu meluncur deras ke bawah. Raden Ronggo menahannya dengan paha dan dilempar lagi, lalu ditahan dengan punggung. Setelah itu dilempar ke atas dan ditahan dengan dada. Tombak itu hancur. Para mantri Pajang dan Adipati Tuban ciut hatinya melihat aksi Raden Ronggo. Adipati Tuban lalu berkata kepada prajuritnya, hei orang Tuban, ayo main sungguhan. Aku lihat kalian sama-sama kuat. Aku percaya kepada putraku. Dia pasti mampu mengimbangi kalian. Kalian berdua sama-sama kuat.
Adipati Tuban berkedip kepada prajuritnya. Si prajurit tanggap dan menyerang sungguhan. Raden Ronggo ditikam, tapi tak bergeser sedikit pun. Menusuk ke kiri, ke kanan, tombak orang Tuban tak mempan. Rasanya hanya seperti lalat hinggap. Sungguh-sungguh Raden Ronggo tak mempan senjata. Raden Ronggo tak membalas sedikit pun dan terus menari dengan nyaman memainkan perisainya. Adipati Tuban berkata, "Raden Ronggo, balaslah. Aku percaya engkau mampu. Jangan diam saja. Walau kuat, lama-lama tubuhmu remuk kalau terus-menerus dipukuli dan diserang." 3 kali sudah Adipati Tuban berteriak. Raden Ronggo tetap tak membalas. Adipati Tuban berkata kepada Senopati, "Kanda Senopati, Raden Ronggo saya suruh membalas tidak mau. Segera Kanda suruh agar dia membalas." Senopati kemudian berkata, "Anakku Ronggo, balaslah. Tuanmu sudah mengizinkanmu." Raden Ronggo menyembah lalu meletakkan senjatanya. Dengan tangan kosong menempuh serangan prajurit Tuban. Hanya sekali pukul wajah seorang prajurit Tuban hancur, pecah dan kulitnya terkelupas menempel di tangan Raden Ronggo. Para mantri Pajang kaget melihat kekuatan Raden Ronggo yang menakjubkan. Seketika mereka bubar berlarian. Acara menari langsung terhenti dan utusan Pajang pun segera kembali ke Pajang. Sesampai di hadapan Sultan, Adipati Banowo menyembah dan menyentuh kaki sang ayah. Adipati Banowo berkata, "Saya sudah ke Mataram untuk memastikan keadaan Kanda Senopati. Tidak ada tanda-tanda Kanda Senopati hendak melawan Paduka. Malah saya sudah disambut di Randu Lawang dengan berbagai jamuan oleh seluruh prajurit Mataram. Semua pasukan bersenjata Mataram termasuk gajah dan kuda, juga para istri Kanda Senopati ikut menyambut. Mereka menyerahkan semua kepada saya segala hewan hutan, banteng, kijang, dan rusa sebagai jamuan. Kalau saya tidur, para istri Kanda Senopati mengipasi saya. Tumenggung Monconegoro pun juga melapor. Kalau menurut hamba, Senopati sungguh terlihat akan melawan Paduka. Dia sungguh lihai berpura-pura." Adipati Tuban juga melapor, "Paduka, sungguh Kanda Senopati terbukti hendak melawan Paduka. Perkiraan saya kalau Kanda Senopati dihadapi dengan 1000 prajurit Pajang, pasti kalah. Walau sakti, Kanda Senopati hanya seorang, pasti kalah melawan prajurit senegara." Sultan Pajang sedikit bingung dengan laporan yang tidak senada antara anak, punggawa, dan menantunya. Sultan berkata, "Tumenggung, engkau punggawaku lama, mustahil engkau berbohong. Adipati Banowo, itu anakku lelaki satu-satunya yang sangat aku kasih. Semua perkataannya aku percaya. Mustahil pula dia hendak menipuku. Aku menjadi sedikit kerepotan. Mana yang harus aku percaya? Baiklah, aku beritahu kalian. Kakakmu si Senopati itu ketika bocah menjadi abdi setiaku. Pada suatu ketika aku tidur, Senopati menunggui di bawah kakiku. Ada seekor ular besar yang menyerangku. Senopati dengan cekatan menangkapnya. Ular diputuskan hingga mati. Pada kesempatan lain ketika sedang berburu, si Senopati mengawalku. Karena asik berburu, aku tak waspada. Ada seekor banteng besar yang menerjangku. Oleh si Senopati, banteng itu ditahan. Kedua tangannya memegang tanduk banteng. Karena si banteng sangat kuat, sampai-sampai kedua tanduknya jebol dan tewas di tempat. Nah, seperti itu kesaktian Senopati ketika masih bocah. Sekarang dia sudah dewasa. Pasti semua sudah diperhitungkan. Aku biarkan dia, dan segala berita buruk tentangnya tidak aku dengar. Senopati adalah putraku."